Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ziza Zuzeta dengan NIM 240201020518 dari MJ 401 akan mempresentasikan terkait dengan UAS Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Wahyu Purbosantoso SE MMCFRM. Topik yang saya ambil yaitu topik pertama terkait dengan dukung kesetaraan gender, 56% pegawai Citibank Indonesia perempuan. Pilihan topik satu pada liputan6.com, Jakarta City Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap nilai keberagaman dan inklusi. Menurut CEO City Indonesia Bathari Sianturi, inklusi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tugas kita semua adalah untuk dapat mewujudkan inklusi baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. Salah satu poin inklusivitas di tempat kerja adalah peran perempuan dan penerapan prinsip kesetaraan gender yang pada akhirnya akan menuntut pada penerapan konsep meritokrasi. Ungkap Batara pada diskusi virtual ditulis Jumat 8 April 2022. Data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan sekitar 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja. Melihat angka partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia tersebut, Siti mempunyai keyakinan akan pentingnya peran perempuan dan kesetaraan gender dalam menjalankan bisnis. Siti berusaha secara konsisten untuk terus memperhatikan nilai-nilai tersebut, baik secara internal di lingkungan kerja maupun eksternal kepada publik dan klien. Lanjut Batara. Dirinya menambahkan, komitmen Siti Indonesia terhadap kesetaraan gender ini tercermin dari komposisi pegawai perusahaan. Hingga kini, 56% karyawan Siti Indonesia adalah perempuan yang tersebar di seluruh level dan peran. Lewat Siti PK atau Siti Peduli dan Berkarya, perusahaan juga membantu memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Opini dan pandangan terhadap komitmen Citibank Indonesia atas keberagaman dan inklusi. Langkah Citibank Indonesia dalam memperkuat komitmen terhadap nilai keberagaman dan inklusi patut diapresiasi dan dijadikan teladan. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, inklusi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dalam menciptakan lingkungan sosial dan profesional yang adil serta berdaya saing. CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi, menyatakan bahwa inklusi harus dimulai dari keluarga hingga tempat kerja. Sangat relevan dengan konteks sosial di Indonesia. Negara ini kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, dan gender. Namun, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan, terutama terkait peran perempuan di dunia kerja, masih cukup signifikan. Meskipun data menunjukkan 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja, masih banyak hambatan struktural dan sosial yang membatasi ruang gerak mereka seperti stereotip gender, kesenjangan upah, serta keterbatasan akses terhadap posisi strategis. Fakta bahwa 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan merupakan bukti bahwa perusahaan ini serius dalam menciptakan ruang kerja yang inklusif dan setara. Keputusan Citibank Indonesia untuk memprioritaskan kesetaraan gender, baik dalam kebijakan internal maupun dalam kontribusi kepada masyarakat melalui program seperti Citi PK Peduli dan Berkarya adalah program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari Citi Indonesia yang didanai oleh Citi Foundation. Program ini berfokus pada pemberdayaan dan penghargaan terhadap pengusaha dan lembaga keuangan mikro, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan program-program pengembangan kemasyarakatan lainnya.
Masalah yang dihadapi. Terdapat 6 masalah yang dihadapi pada topik topik satu yang saya ambil ini. Yang pertama yaitu kesenjangan gender di dunia kerja. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan budaya inklusif di tempat kerja. Yang ketiga, tantangan perempuan dalam menyeimbangkan karir dan peran keluarga. Yang keempat, yaitu minimnya representasi perempuan di level kepemimpinan. Yang kelima, ketimpangan akses dan peluang di masyarakat lebih luas. Yang keenam, tidak adanya evaluasi dan pemantauan yang konsisten. Masalah pertama terkait dengan kesenjangan gender di dunia kerja. Meskipun partisipasi perempuan dalam dunia kerja sudah meningkat, masih terdapat kesenjangan dalam hal akses ke posisi strategis, upah, dan kesempatan promosi. Solusi yang diberikan yaitu yang pertama, perusahaan harus menerapkan kebijakan berbasis meritokrasi atau mengutamakan kompetensi dan kinerja, serta transparansi dalam promosi jabatan. Yang kedua yaitu menyediakan program mentoring dan pengembangan kepemimpinan khusus untuk karyawan perempuan. Yang ketiga yaitu melakukan audit berkala terhadap kesenjangan upah dan memperbaikinya sesuai standar kesetaraan. Masalah yang kedua yaitu kurangnya pemahaman dan budaya inklusif di tempat kerja. Banyak karyawan atau manajemen yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keberagaman dan inklusi secara menyeluruh. Solusi yang diberikan yaitu menyelenggarakan pelatihan keberagaman dan inklusi secara berkala, seperti pelatihan unconscious bias dan komunikasi lintas budaya. Yang kedua yaitu mendorong dialog terbuka dan membangun budaya perusahaan yang menghargai perbedaan. Masalah yang ketiga yaitu tantangan perempuan dalam menyeimbangkan karir dan peran keluarga. Banyak perempuan menghadapi dilema antara tanggung jawab keluarga dan pengembangan karir. Solusi yang diberikan yaitu dengan menyediakan fasilitas ramah keluarga di lingkungan kerja seperti ruang laktasi, penitipan anak, dan jam kerja yang fleksibel. Yang kedua yaitu menerapkan sistem kerja hybrid atau remote working bagi peran yang memungkinkan. Masalah keempat yaitu minimnya representasi perempuan di level kepemimpinan. Perempuan seringkali tidak cukup terwakili di posisi manajerial atau level pengambilan keputusan. Solusi yang diberikan yaitu dengan menetapkan target representasi gender dalam posisi kepemimpinan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi potensi kepemimpinan sejak dini melalui talent mapping dan memberikan pelatihan lanjutan. Masalah yang kelima yaitu ketimpangan akses dan peluang di masyarakat lebih luas. Di luar organisasi, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan akses pendidikan atau peluang ekonomi yang memadai. Solusi yang diberikan yaitu dengan memperluas program CSR seperti Siti Peka untuk menjangkau lebih banyak perempuan dengan pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan bantuan modal. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan organisasi sosial untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di komunitas. Kemudian masalah yang terakhir yaitu tidak adanya evaluasi dan pemantauan yang konsisten. Tanpa evaluasi berkala, kebijakan keberagaman dan inklusi berisiko menjadi simbolik tanpa hasil nyata. Solusi yang diberikan yaitu membentuk tim khusus atau Diversity and Inclusion Committee yang bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan secara berkala. Yang kedua yaitu mempublikasikan laporan keberagaman tahunan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari topik pertama ini yaitu dengan segala upaya yang dilakukan, Citi Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dan inklusi bukan sekedar wacana, tetapi merupakan bagian dari strategi bisnis yang menyeluruh dan berdampak bagi organisasi maupun masyarakat. Di era yang menuntut kepekaan sosial seperti saat ini, keberagaman bukan hanya tentang siapa yang berada di dalam ruangan, tetapi tentang siapa yang memiliki suara, kesempatan, dan pengaruh.
Harapannya, langkah yang diambil Citi Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak perusahaan di Indonesia untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif, setara, dan menghargai semua lapisan masyarakat. Dengan begitu, bukan hanya perusahaan yang tumbuh, tetapi masyarakat secara luas pun akan ikut bergerak maju bersama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik pertama, terkait dengan topik satu atas Citibank Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.